Angkluk, 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 Indramayu. Macam gerak-gerak. Wih, iya, lancarlah. Bah, bah. Indramayu, Ayu Pramuka. Senin 2 Desember 2024, Pusinfo Ayu Pramuka Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Indramayu melakukan liputan 18 jam full gelaran acara Riksa Budaya Kolaborasi Festival Mangga di alun-alun Puspawangi depan pendopo pemerintah Kabupaten Indramayu. Kegiatan Riksa Budaya Kolaborasi Festival Mangga bertujuan melestarikan sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada masyarakat luas. Mengusung konsep maraton budaya, acara itu menghadirkan ragam pertunjukan seni tradisional, diantaranya tari topeng, wayang kulit, musik tarling, serta pameran kuliner khas Indramayu. Beda tuh. Jadi peradaban itu adalah pro-civilization. Jadi beda tuh. Jadi peradaban itu adalah produk dari kebudayaan, gitu ya. Adik-adik sekarang saya ingin bertanya, adik-adik kenal Jepang, bangsa Jepang? Kenal bangsa Jepang dari apanya? Dari budaya. Antara lain apanya? Produk budayanya apanya antara lain? Manga, komiknya. Lalu apanya lagi? Contoh saja. Atau kita lihat misalnya nggak usah didistribusikan, oh ini India, ya. Oh sekarang nih, oh ini Korea katanya. Kenapa? Karena banyak betul anak-anak kita yang ingin jadi Korea sekarang. Jadi nampak tuh ciri budayanya. Ciri budayanya kelihatan tanda-tanda peradabannya. Produk budayanya jelas. Sekarang semua pegang gadget, kadang kebanyakan buatan Korea tuh. Sekarang kan apa ciri budaya kita? Apa tanda peradaban kita? Itu yang jarang kita gali identitasnya. Nah, dialog budaya atau acara Riksa Budaya, Riksa itu merawat dalam maksudnya. Jadi acara-acara merawat budaya itu sebetulnya adalah untuk menggairahkan kita semua, terutama adik-adik ini, untuk kembali menggali identitas kita, merevitalisasi tradisi-tradisi kita, yang apabila kita gali, apabila kita komunikasikan dengan sistem komunikasi hari ini, dengan kepandaian adik-adik, dengan referensi yang luas, dengan akses informasi yang terbuka, kita akan bisa menyumbangkan atau menyarankan sesuatu atau menginformasikan sesuatu tentang kita. Ini dari kita dengan cara kita gitu. Antara lain nanti tentang bahasa misalnya. Baru nanti ketahuan bahwa bahasa daerah kita itu ratusan jumlahnya. Tidak ada di dunia manapun juga, belahan dunia manapun juga yang kekayaan bahasanya seperti kita, Nusantara, Indonesia ini. Dan salah satu bahasa Indramayu itu menyumbangkan sesuatu pada peradaban Indonesia itu, lalu kita tarik nanti kepada peradaban dunia. Jadi hari ini kan kita itu dianggap bahwa kita belum menyumbangkan sesuatu pada peradaban dunia. Ini dari kita, iya tapi caranya Jepang tuh katanya, kata Jepang. Ini dari kita, itu mah mirip-mirip Amerika tuh. Ini dari kita, itu mah kayak Cina tuh yang bikinnya, kayak gitu. Kita jarang memberikan sesuatu yang dirasakan otentik dari kita gitu. Makanya kalau kita gali sebetulnya banyak betul yang akan kita bisa sumbangkan pada peradaban dunia, dan nanti adik-adik ketika menjelang dewasa mapan jadi orang yang sukses gitu, bergaul secara global itu enggak lagi menjadi hanya pengikut saja tapi memberikan sesuatu pada peradaban dunia. Nah, terakhir saya ingin menyarankan begini. Coba nanti anak-anakku googling atau cari informasi tentang Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Ya, apa? Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Adik-adik buka deh. Nanti di situ ditulis bahwa Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu mengamanatkan kita harus memelihara, merawat, mengembangkan dan memanfaatkan 10 objek budaya. Antara lain ada bahasa. Bahasa itu bahasa lisan
dan bahasa tulisan. Kemudian ada ilmu pengetahuan tradisional, ada teknologi tradisional, ada adat istiadat, ada ritus, ada permainan rakyat, ada seni, antara lain di situ dari 10 plus nanti cagar budaya. Coba pelajari itu, ya. Dan sekarang bagaimana dahsyatnya milik kita itu, lokalitas kita, itu nanti akan disampaikan nih sekarang sebentar lagi oleh Pak Kang Supali Kasim ya, tentang bahasa Indramayu. Mungkin banyak nanti anak-anakku yang tercengang-cengang nih, oh ternyata kalau dari perspektif kebudayaan, sebuah kaum dengan kaum lainnya itu harusnya saling berinteraksi, saling mempengaruhi. Jadi sebetulnya gini, kalau pembagian wilayah itu berdasarkan wilayah administratif ya, Bapak Ibu terutama nih yang di PNS, kan Indramayu secara administratif berbeda dengan Cirebon misalnya. Beda administratifnya, beda dengan Majalengka dan sebagainya. Tapi kalau secara budaya, siapa yang bisa menghalangi saling keterpengaruhan antar kaum itu? Antara orang Indramayu, orang Cirebon, orang Majalengka dan sebagainya, pasti ada irisannya. Jadi sebetulnya harus saling menguatkan. Biasanya bahkan saya melihat kalau berdasarkan wilayah administratif kalah kapal sea. Pasiennya itu perebut PAD misalnya gitu ya, itu kadang-kadang. Jadi seperti gini lah, seperti misalnya Indonesia nih. Adik-adik kenal Timur yang sekarang menjadi Timor Leste karena sudah merdeka. Mereka sudah memerdekakan diri gitu ya, tidak lagi bagian dari Indonesia. Jadi secara administratif mereka bukan Indonesia tuh. Tapi secara kebudayaan, siapa yang bisa melarang saling terpengaruh antara bangsa Timur itu dengan masyarakat Indonesia yang ada di NTT misalnya. Kan saling mengaruhi. Atau perbatasan kita di Sota misalnya, Sota dengan Papua, wilayah administratif kita. Itu saling terpengaruh saja gitu. Nah jadi itulah indahnya sebenarnya kalau kita mengkaji kebudayaan, maka kita akan tahu bahwa akulturasi atau persentuhan kebudayaan itu akan mengisyaratkan saling memahami, saling menguatkan. Ya. Nah jadi ke depan itu mungkin adik-adik nanti kalau memahami kebudayaan Nusantara, antara lain kebudayaan Indramayu itu yang hebat gitu ya, kita bisa menemukan sesuatu bahwa lihatlah Indonesia, Nusantara. Kebudayaannya bermacam-macam, lebih dari 300 puak di kita itu, tapi nggak pernah ada papaseaan, damai aja sampai sekarang gitu. Tara perang, tara nanaon, tuh damai saja gitu. Nah itu saya kira yang ingin saya sampaikan, karena saya juga ingin mendengar sekarang dari Pak Supali tentang pernik-pernik bahasa Indramayu itu. Ya Pak Supali, jadi sekarang saya akan di sana duduk di situ mendengarkan teman-temannya. Pak Supali sekarang bintangnya di sini. Oke. Ya, jadi boleh tepuk tangan untuk Pak Supali Kasim. Saya pembukanya itu saja. Terima kasih. Oh, habis salitnya. Matur kesuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji kelawan syukur kula aturaken dumateng Gusti Allah ingkang Maha Suci, Gusti Allah ingkang Maha Wicaksana, Siang Riksa Budaya Jawa Barat. Bapak Ibu ingkang kula hormati, tepangaken kula Supali Kasim gereja kula teng Jerman, jejeran Pauman. Selanjutnya saya ingin, karena ini merupakan kajian ya, saya ingin mengutarakannya dalam bahasa Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, saudara-saudara, adik-adik yang saya cintai, seringkali saya ditanya oleh orang yang berada di luar Jawa Barat, kenapa Indramayu itu tidak berbahasa Sunda? Padahal Indramayu kan ada di Provinsi Jawa Barat. Pertanyaan itu seringkali ditanyakan kepada saya. Karena apa? Karena saya tidak bisa berbahasa Sunda, padahal saya ada di wilayah Jawa Barat. Apakah keberadaan bahasa Jawa di Indramayu itu adalah hasil dari migrasi yang lain-lain? Karena sejak abad 9 wilayah Indramayu adalah wilayah kerajaan Sumedang Larang. Sampai kemudian menjadi wilayah kerajaan Sunda atau kerajaan Pajajaran. Tapi salah satu catatan yang menjadi sumber primer sejarah ditulis oleh Tom Pires, pengelana Portugis yang pernah mengunjungi pelabuhan Cimanuk tahun 1513 sampai 1515, mencatat bahwa di kota ini terdapat pelabuhan Cimanuk, terdapat sungai Cimanuk yang cukup besar, dan penduduknya di sebelah sudah ada bahasa Sunda di Indramayu. Itu catatan
yang merupakan sumber primer yang tidak bisa dibantah oleh sejarawan. Artinya pula bahwa keberadaannya itu bagian dari perkembangan fase bahasa Jawa kuno. Karena apa? Karena pada saat yang sama adalah berdirinya kerajaan Jawa yang terbesar adalah kerajaan Majapahit. Sampai dengan kerajaan Majapahit itu runtuh sekitar tahun 1578, kemudian berdiri Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Pajang, dan Kesultanan Mataram. Juga pengaruh bahasa Jawa itu ada di Indramayu lewat beberapa tokoh, salah satunya adalah adik Raden Patah Demak, yaitu Raden Husein. Nah, pada waktu kerajaan Demak itu, fase bahasa Jawa sudah bahasa Jawa pertengahan. Kemudian pengaruh berikutnya, bahasa Jawa di Indramayu itu adalah pengaruh Mataram Sultan Agung. Dari Mataram Sultan Agung, kemudian Sultan sekitar tahun 1600-an, dari Sultan Agung kemudian menurunkan putranya Amangkurat I, dari Amangkurat I kemudian Amangkurat II, dan pada waktu pemerintahan Amangkurat II lah menetapkan Wiralodra menjadi Bupati Kabupaten Indramayu sekitar tahun 1678. Artinya bahasa Jawa di Indramayu itu pernah mengalami fase bahasa Jawa kuno, bahasa Jawa pertengahan, dan bahasa Jawa baru. Salah satu ciri bahasa Jawa baru adalah adanya undak usuk, adanya tingkatan berbahasa, adanya bahasa ngoko, ini bahasa keramat, atau bagongan dan bebasan. Sedangkan bahasa kuno dan bahasa Jawa pertengahan belum ada. Jadi wajar saja jika bahasa Jawa yang ada di Indramayu itu tidak semuanya bahasa Jawa baru. Ada juga bahasa Jawa kuno, ada pula bahasa Jawa pertengahan. Sebagai contoh misalnya, ada sebutan kuwu untuk kepala desa. Tetapi di wilayah Jawa Tengah tidak mengenal sebutan kepala desa itu kuwu. Padahal sebutan kuwu itu sejak zaman kerajaan sebelum Singosari pun sudah ada sebutan kuwu itu. Kita ingat Indramayu. Keunikan berikutnya Kang Aat, di Indramayu ini meskipun merupakan bahasa Jawa, ada pula irisannya dengan kata-kata dari bahasa Sunda. Kata-kata itu tidak dipakai di Jawa Tengah, tidak dipakai di Yogyakarta, Solo, dipakai di Indramayu dan juga Sunda. Misal, kata batur. Batur kan artinya teman. Di Sunda dipakai, di Indramayu dipakai, tetapi di Jawa Tengah batur itu artinya bukan teman, artinya adalah pembantu. Jadi irisannya itu ada. Begitu pula kata-kata yang lain, misalnya ada beberapa kata Sunda dipakai, di Indramayu dipakai, misalnya meren. Bahkan pengucapan orang Indramayu itu murun, Pak. Meren itu tidak dipakai di Jawa Tengah. Begitu pula misalnya ada percaya, percanten. Tapi di Jogja percaya bukan, keramanya bukan percanten, tetapi pitados. Ini yang menjadikan keunikan bahasa Jawa di Indramayu itu. Ada fase Jawa kuno, Jawa pertengahan, dan Jawa baru. Ada pula irisan dengan bahasa Sunda. Itu saya kira yang menjadi keunikan bahasa daerah yang ada di Indramayu. Berikutnya barangkali beberapa menit lagi ya, ada waktunya ya. Mengenai bahasa krama yang dipakai di Indramayu ini, saya sudah menjelaskan bahwa sejak Jawa kuno kita sudah memakainya. Sehingga jarang orang Indramayu yang mampu menggunakan bahasa krama dibandingkan dengan bahasa krama yang dipakai oleh Mataraman, Jogja, Solo, Semarang, dan sekitarnya. Mengapa? Karena bahasa krama itu baru diresmikan sejak era Mataram, Sultan Agung. Sedangkan Indramayu ibarat teori gelombang, semakin jauh dari titiknya, gelombang itu semakin mengecil. Jadi wajar saja kalau orang Indramayu tidak banyak yang bisa menggunakan krama. Wajar saja. Dibandingkan dengan bahasa Mataraman yang memang menjadi keharusan oleh
Kerajaan Mataram dan sekitarnya itu. Nah, apakah kemudian bahasa Jawa Indramayu itu dianggap bahasa Jawa? Ataukah bahasa Indramayu? Secara linguistik adalah bahasa, tingkatannya adalah bahasa Jawa. Tetapi adalah dialek Indramayu. Kajian linguistiknya seperti itu. Jadi bahasa Jawa itu ada bahasa Jawa dialek Indramayu, bahasa Jawa dialek Serang, bahasa Jawa dialek Tegal, bahasa Jawa dialek Mataraman, bahasa Jawa dialek Surabayaan dan sebagainya. Jadi di sini tingkatannya dialek. Tetapi secara mungkin apa ya namanya ya, dalam tanda petik harga diri, kehormatan, pengakuan, lama-lama orang menyebutnya bahasa Indramayu. Tapi secara linguistik adalah bahasa Jawa dialek Indramayu. Begitu pula di Cirebon, sejatinya adalah bahasa Jawa dialek Cirebon. Lama-lama bahasa Cirebon. Gambarannya seperti itu. Jadi secara tingkatan kita berada di level bahasa Jawa. Tetapi bahasa Jawanya adalah dialek. Berdasarkan penelitian LBSD, Lembaga Bahasa dan Sastra Indramayu, kami melakukan kajian dengan metode Morris Swades, yaitu memperbandingkan 200 kata baku antara bahasa Jawa di Indramayu dengan bahasa Jawa yang ada di Jogja. Diketemukan adanya perbedaan, tetapi juga diketemukan banyaknya persamaan. Setelah dihitung ternyata perbedaannya adalah 28,5%. Jadi perbandingan kata di Indramayu dengan kata di Jogja itu yang berbeda 28,5%. Kalau 28,5% artinya itu masih level bahasanya sama, dialeknya berbeda. Kecuali perbedaannya 80% ke atas, itu sudah masuknya berbeda bahasa. Saya kira itu sebagai terakhir. Adakah anak SMA, SMK yang maju yang ingin saya tanya? Nanti dapat hadiah. Oke. Untuk menerjemahkan bahasa Krama. Katakan. Silakan dari anak SMA, SMK yang mau maju. Ada? Angkat tangannya. Untuk menerjemahkan bahasa Bagongan menjadi bahasa Bebasan atau bahasa Ngoko jadi bahasa Ayo, Krama. anak muda harus berani. Ayo, maju. Siapa yang maju? Dari sini? Ayo. Atau dari sini? Ada yang maju? Iya, kira. Satu, ini maju. Oh iya ada. Ya, Oke, maju. Ya, ya. Dari SMA mana? Sini. Maju satu lagi. Ayo, dua, nggak apa-apa. Ya, cepat. Ada dua. Ya, hadiahnya ada dua. Ayo. Gagian. Waktunya. Gagian. Nah, ternyata Indramayu yang berani maju itu perempuan semua. Wah. Tepuk tangan dulu. Ya. Ya, nggak apa-apa. Nah, bagus. Kita uwis mangan. Gula bade dahar. Kita uwis mangan. Gula sampun dahar. Ya, tepuk tangan gula sampun dahar. Gula sampun dahar. Nanti hadiahnya menyusul. Dari mana? Dari SMA Negeri 1 Sindang. Namanya Tia Ainun Lutfiani. Nomor sepatunya berapa? Ya, kenalkan dulu. Oh, kenalkan. Perkenalkan, nama saya Tasya dari SMA Negeri 2 Indramayu. Bisa menerjemahkan Tasya ya? Insya Allah. Bapak turu, kita adus. Bapak turu, kita adus. Bapak tilem, kula siram. Oh, bapaknya turu disiram. Bapak tilem, kula siram. Wah, betul begitu? Betul. Jadi bapaknya lagi turu langsung disiram ya. Ya. Tasya dengan siapa? Ya, nanti menyusul hadiahnya ya. Matur kesuwun, terima kasih. Dari saya cukup sekian. Ada lagi? Oh ya langsung hadiahnya. Ada berapa hadiahnya? Ada berapa hadiah? Oh ya, nah. Silakan maju lagi, 4 lagi, masih ada hadiahnya berupa bingkisan. Silakan. Ya sudah. Terima kasih Bapak. Untuk khusus SMA SMK. Kalau yang Siapa laki? Oke. yang TK-nya taman kaplak-kaplak nggak bisa. 4 lagi. Ya, udah 4.
1, 2, 3. Ya, 2 laki 2 perempuan. lagi. Jangan yang angel-angel. Iya, jangan yang angel-angel tuh, jangan yang angel-angel ya. Ya, terjemahkan ya. Priwen. Nah, Bahasanya aja angel-angel gini, Pak. ya. Nanti keder ngomongnya tuh. Jadi itu kan bahasanya nyampur. Jadi saya bicara bebasan, Iya. kamu bicara ngoko. Ngoko. Oke. Priwen sih. Sinten nami sampean? Siapa arane Dika? Iya kan bener kan? Bener iya. Nah, saya kenalakan namanya sinten? Nami Kulo Fahri Kula apa Anam. kula? Iya, Kula. Ah. Nama Kula Fahri Anam saking SMA 1 Indramayu. Sip. Keprok kabeh. Ya. Priwen sih. Iya. Ah. Bakal ngomong bae lali hadiah udah ya. Oh ya wis menang. Perkenalkan, nama saya Molly Dangun Pratiwi dari SMA Negeri 2 Indramayu. Teng Indramayu katah ulam. Ning Indramayu akeh iwak. Iya, tepuk tangan. Ternyata dugaan saya salah ya, bahwa orang Indramayu tidak bisa keramat. Berikutnya. Perkenalkan, nama saya Citra, saya dari SMA Negeri 1 Sindang. Umai kita ning Indramayu. Griane kula teng Indramayu. Iya, pinter kabeh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Perkenalkan, nama saya Zaki Ramadan dari SMK Negeri 2 Indramayu. Terjemahkan ngangge bebasan ya. Nggih. Ya. Kita iki umure wis 20 tahun, waktu lahir tahun 1990 ning desa Langka Bidan, terus digawani ngemboke kita yang rumah sakit ya. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman, jadi pengen sing dawa apa sing pendek? Cilik baik. Pendek baik ya. Umur kita 20 tahun. Apa? Umur kita 20 tahun. Umur kula 20 biar. Suidak likur. Wes, awit paling ya. Yo. Bakal beli bisa mah. Siji loro telu papat lima. 1 2 3 4 5. Bebasan. Oh, bebasan. Nggih. Siji loro telu papat lima. 1 kali 3 4 5. Oh, Sunda. Siji apa? 1 ganjil. Setunggal. Loro kali Telu 3 tiga. 3 Papat 4 apa? opat bahasa Sunda atuh. Sunda. Ya, Sekawan. 5 Gangsa. gangsa. Bapakku mau maju. Bener? Dibenerakan bae aja. Amin. Mangga sing masih wonten hadiah Bu. Nah, nggih mangga kaat. Keprok kabeh. Nggih lare-lare kula. Oh iya. Keprok maning. Gedang kepok durung mateng. Sing beli keprok lara weteng. Mangga. Matur kesuwun kangge sedaya semonten mawon saking kula. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wong ayu ning alun-alun. Thank you, matur kesuwun. Oke. Jadi terima kasih Kang Subay Kasim, Ibu Bapak yang terhormat. Terima kasih juga. Jadi kita boleh optimis. Tadi anak-anak muda maju ke depan. Jadi yakinlah bahwa ciri budaya Indramayu tidak akan pernah hilang. Dan itu harus digali terus sehingga nanti ke dalam pergaulan dunia kita bisa memberikan ini dari kita dengan cara kita. Jadi mudah-mudahan ini adalah sebagai trigger saja, sebagai pemacu, terutama untuk anak-anakku untuk menggali lokalitas kita. Baru nanti akan ketahuan betapa dahsyatnya kepunyaan kita, apa yang kita miliki dari lokalitas kita, dan kalau kita gali, kita akan bisa sumbangkan pada dunia sebagai milik sejati kita. Itulah identitas kita. Terima kasih, mudah-mudahan adik-adik mengingat itu. Assalamualaikum. Sekretaris Daerah Indramayu Aib Surahman mewakili Bupati Indramayu dalam sambutan menyampaikan bahwa acara itu adalah bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Indramayu untuk melestarikan budaya lokal di tengah arus global.
Riksa budaya menjadi momentum penting untuk merawat identitas sebagai masyarakat Indramayu, sekaligus memperkenalkan kepada generasi muda bagaimana kompleksitas budaya yang ada di Indramayu, ujar Aep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, terlebih dahulu pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama masyarakat, pemerintah daerah, dan atas nama pribadi mengucapkan selamat datang kepada Bapak PJ Gubernur berserta seluruh jajarannya yang diwakili oleh PLH Asda 2, Asda Pemerintahan, pejabat Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Indramayu. Di akhir tahun 2024 ini, alhamdulillah, Indramayu diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk menjadi tuan rumah kegiatan Riksa Budaya, sehingga bisa berkolaborasi dengan Festival Mangga yang mengangkat tema Geten, Titen, Telaten, artinya tekun, teliti, ulet, dengan harapan kita semua bisa turut meresapi makna tersebut, yakni apa yang kita usahakan dengan tekun atau geten, teliti, titen, dan ulet, telaten, pastinya akan menghasilkan yang terbaik dan insya Allah berkah. Kegiatan Riksa Budaya merupakan kerjasama antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kabupaten Indramayu untuk melestarikan karya budaya yang telah ditetapkan dalam warisan budaya tak benda WBTB tingkat provinsi dan nasional, seperti kesenian rongkeng, ketuk, gong renteng, sintren, bujangan, bujanggaan, serta masih banyak kesenian lainnya. Kegiatan ini pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah Kabupaten Indramayu berkolaborasi dan bersinergi serta turut menggandeng para seniman dan tokoh budaya sebagai bentuk apresiasi terhadap pelestari budaya. Riksa Budaya Jawa Barat ini tentunya bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai kearifan lokal di Provinsi Jawa Barat. Bapak PJ Gubernur, seniman, dan tokoh budaya serta hadirin yang saya banggakan, Kabupaten Indramayu dijuluki Kota Mangga karena Indramayu memang memiliki produksi mangga yang berlimpah sekitar 1,5 juta kuintal per tahunnya, serta mempunyai berbagai macam mangga dengan varietas unggul, diantaranya mangga gedong gincu, mangga cengkir, mangga agrimania, mangga golek, mangga sinawang, mangga gajah, mangga bapang, dan jenis mangga lainnya. Ada sekitar 24 jenis mangga asli Indramayu. Oleh karena itu kita mengadakan festival mangga yang sejak tahun 2021 dilaksanakan setiap tahun agar dapat dikenal oleh dunia luar dan dilestarikan oleh seluruh lapisan masyarakat Indramayu. Hadirin yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan baik ini. Semoga apa yang kita upayakan saat ini senantiasa mendapatkan bimbingan, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebagai penutup, saya akan memberikan 3 buah pantun. Mohon diayukan. Bangga jadi wong dermayu, bukan ayu cakep tapi bangga jadi wong dermayu. Pergi ke hutan mencari kayu, kayunya banyak dan dihinggapi hama. Mari meriahkan Riksa Budaya Indramayu, menyaksikan pertunjukan seni bersama-sama. Malam hari menonton wayang, wayangnya dibuat dari bahan kayu. Mangga Indramayu disukai semua orang. Ayu. Kita harus bangga jadi wong dermayu. Tepuk tangan. Maaf, satu lagi. Di Kecamatan Sukra ada pasar ikan. Ayu. Pembelinya ramai dan selalu padat. Ayu. Adat budaya Indramayu harus dilestarikan. Ayu. Untuk wujudkan Indramayu yang bermartabat. Ayu.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Indramayu Hajah Nina Agustina SHMHCRA. Acara itu berhasil menarik perhatian ribuan warga Indramayu dan sekitarnya. Para pengunjung tampak antusias menikmati berbagai suguhan seni, mulai dari pagelaran seni kontemporer hingga tradisional. Tak hanya itu, stand kuliner khas seperti nasi lengko, pindang gombyang, dan es kompior menjadi favorit di kalangan pengunjung. Tak kalah menarik, Festival Mangga Gedong dilakukan sejak bagaimana mengambil buah dari tangkainya dan mengupas, kemudian menyajikannya menjadi santapan yang lezat untuk nutrisi tubuh. Riksa Budaya ditutup dengan penampilan spektakuler tari kolosal Gebyar Indramayu melibatkan 200 penari. Kegiatan itu diharapkan dapat menjadi agenda tahunan untuk mendukung sektor pariwisata dan kebudayaan di Indramayu. Semoga acara ini tidak hanya menghibur, tetapi juga membangkitkan rasa cinta masyarakat terhadap budaya Indramayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak sekalian, hadirin yang berbahagia, budaya merupakan jiwa dan dari suatu bangsa. Di Jawa Barat kita memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, yang lahir dari perpaduan tradisi lokal yang unik di setiap wilayahnya. Kekayaan ini adalah aset luar biasa yang tidak hanya menjadi kebanggaan kita, tetapi juga modal besar dalam membangun masyarakat yang beradab, inklusif, dan berdaya saing. Pak Sekda, terima kasih tadi, sangat luar biasa ya, pembinaan dan pelestarian budaya. Kita tadi sugi tari topeng ya, kalau di kita itu anak-anak. Ini sangat strategis karena ke depan tentunya kita merasa yakin bahwa budaya di Indramayu akan tetap lestari. Melalui Riksa Budaya Jawa Barat tahun 2004, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat telah menciptakan platform gerakan penguatan nilai budaya lokal. Program ini tidak hanya sekedar melestarikan, tetapi juga memajukan kebudayaan dengan cara menjadikannya relevan dengan perkembangan zaman. Tentu saja kalau kita kaitkan juga dengan kegiatan-kegiatan upacara keagamaan, upacara kenegaraan dan juga paket-paket wisata, maka insya Allah budaya ini akan tambah berkembang dan akan lestari. Tema yang diangkat pada Riksa Budaya kali ini yakni Geten, Titen, dan Telaten, merupakan nilai budaya yang sangat relevan dengan kehidupan masyarakat Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Indramayu. Geten berarti ketelitian, Titen berarti ketajaman pengamatan, serta Telaten berarti kesabaran dan ketekunan. Nilai-nilai ini telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Indramayu yang juga mencerminkan karakter masyarakat Jawa Barat pada umumnya. Dalam kehidupan modern yang serba cepat ini, kita perlu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai tersebut, terutama dalam menjaga keharmonisan, membangun kreativitas, dan memperkokoh gotong royong di tengah masyarakat. Sebelum melanjutkan sambutan, untuk merespon pantun dari Pak Sekda, saya juga akan menyampaikan sebuah pantun. Mohon nanti dijawab dengan ayu ya, bukan cakep ya, ayu ya. Hari Jumat pergi ke pasar Singajaya. Ayu. Tak lupa membeli ikan entong dan juga mie paragil. Ayu. Selamat mengikuti Riksa Budaya. Ayu. Mari bersama melestarikan budaya dan kesenian Jawa Barat. Ayu. Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, Riksa Budaya tidak hanya menguatkan jati diri budaya kita, tetapi juga untuk menegaskan bahwa budaya adalah kekuatan pemersatu yang sangat penting
Di tengah-tengah era globalisasi yang seringkali membawa tantangan berupa hilangnya identitas lokal, budaya kita yang harus menjadi jangkar yang kokoh. Saya berharap melalui Riksa Budaya Jawa Barat tahun 2004, masyarakat tidak hanya sekedar menikmati keindahan seni dan tradisi, tetapi juga merasa terdorong untuk lebih aktif melestarikan dan mengembangkan budaya lokal. Inisiatif ini adalah tanggung jawab kita bersama, baik pemerintah, komunitas budaya, dunia pendidikan, dan seluruh elemen masyarakat. Kabupaten Indramayu dengan kekayaan seni dan budaya yang melimpah. Ada tarling, batik, dermayon, ngarot, mapag, siri, nandran, dan berbagai kuliner khas seperti pedesan entog, iwak entog, pindang gomyang. Nah, kalau yang ini paling banyak disukai ya. Manyung adalah contoh nyata bagaimana tradisi lokal dapat terus hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ke depan, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus mendorong sinergi antara kebijakan budaya, ekonomi, kreatif, dan teknologi digital. Saya yakin kekayaan budaya Jawa Barat, khususnya Kabupaten Indramayu, dapat menjadi daya tarik wisata yang luar biasa, sekaligus memperkuat identitas kita di mata dunia. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Indramayu, saya mengajak kita semua untuk terus menjaga dan mengembangkan kebudayaan lokal, sekaligus menjadi duta bagi keindahan dan kekayaan budaya Jawa Barat. Mari jadikan budaya sebagai kekuatan dalam membangun Kabupaten Indramayu dan Jawa Barat yang lebih maju dan sejahtera. Semoga Riksa Budaya Jawa Barat tahun 2004 ini dapat membawa manfaat besar bagi masyarakat Jawa Barat, khususnya Kabupaten Indramayu, sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk mencintai, menjaga, dan melestarikan budaya lokal. Tadi sudah kita saksikan ya bagaimana anak-anak generasi penerus kita sudah diajari dan insya Allah akan menjadi pelaku-pelaku untuk mengembangkan dan melestarikan budaya lokal. Hadirin yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, dan ridhonya kepada kita semua, sehingga segala niat baik, pengabdian, dan berbagai ikhtiar yang kita tempuh diharapkan senantiasa bernilai ibadah serta mampu memberikan manfaat yang berlipat ganda bagi kemajuan masyarakat, daerah, bangsa, dan negara yang kita cintai bersama. Sebelum menutup sambutan, saya sampaikan juga sebuah pantun, setengah pantun ini ya. Ya, jangan lupa ayunya. Tuku banyu ning pasar Dermayu. Ayu. We love you Kabupaten Indramayu. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusinfo Korsab Indramayu 2024. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube Ayu Pramuka.